Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahran yang Tapiliang dengan NIM 2203269 dari Universitas Maikus Saleh, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu visi dan misi. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama yaitu visi. Visi adalah pandangan atau gambaran ideal yang ingin dicapai oleh seseorang atau organisasi di masa depan. Secara sederhana, visi merupakan arah atau tujuan jangka panjang yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strateginya. Dalam konteks organisasi, visi menjadi acuan bagi seluruh anggota untuk bekerja sama mencapai cita-cita bersama. Visi yang jelas dan inspiratif mampu memotivasi individu atau tim untuk bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Visi seringkali mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu ataupun organisasi tersebut. Visi bukan sekedar impian atau harapan, melainkan sebuah pernyataan yang berfokus pada hasil akhir yang diinginkan. Misalnya, dalam dunia bisnis, visi seringkali mencangkut aspirasi untuk menjadi yang terdepan di pasar atau memberikan dampak yang positif bagi komoditas tertentu. Dengan demikian, visi memiliki kekuatan untuk mengarahkan tindakan dan keputusan yang strategis sehingga mendukung pencapaian tujuan akhir yang diharapkan. Tanpa visi yang jelas, organisasi atau individu cenderung kehilangan arah atau sulit untuk mencapai hasil yang signifikan. Selain itu, visi berperan penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kuat. Melalui visi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota. Dengan demikian, visi tidak hanya menjadi sekedar kalimat, tapi juga menjadi pedoman perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Visi yang kuat akan memberikan inspirasi kepada anggota organisasi untuk bekerja sama lebih baik dan lebih keras demi mencapai tujuan bersama. Inilah sebabnya mengapa banyak organisasi besar menyusun visi yang ambisius namun realistis untuk memotivasi tim mereka. Visi yang baik memiliki beberapa karakteristik. Pertama, visi harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, visi harus relevan dan mencerminkan aspirasi yang realistis namun menantang agar dapat mendorong kemajuan. Ketiga, visi perlu bersifat jangka panjang. Artinya, tidak hanya fokus pada pencapaian jangka panjang, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhannya di masa depan. Visi juga sebaiknya bersifat fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan dinamika pasar. Namun, visi tidak berdiri sendiri tanpa adanya misi dan tujuan yang konkret. Visi merupakan gambaran akhir yang diinginkan, sedangkan misi menjelaskan cara atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu atau organisasi untuk tidak hanya memiliki visi yang kuat, tapi juga strategi yang jelas untuk mencapainya. Tanpa misi dan strategi yang terencana, visi hanya akan menjadi sekedar angan-angan yang sulit diwujudkan. Secara keseluruhan, visi adalah elemen fundamental yang membantu memberikan arah, inspirasi, dan motivasi, baik dalam konteks pribadi maupun organisasi. Visi yang kuat mampu memberikan semangat dan fokus untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan visi yang kuat, jelas, dan inspiratif agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan ke materi misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan suatu individu, organisasi, atau perusahaan, serta menggambarkan tujuan utama yang ingin dicapai. Secara sederhana, misi merumuskan apa yang dilakukan, siapa yang dilayani, dan bagaimana melakukannya. Dalam konteks bisnis, misi berfungsi sebagai panduan operasional yang membantu mengarahkan kegiatan sehari-hari
serta menetapkan prioritas. Dengan memiliki misi yang jelas, sebuah organisasi dapat membangun fokus dan konsisten dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Misi berbeda dengan visi dalam hal fokus dan jangka waktu. Jika visi menggambarkan keadaan ideal di masa depan yang ingin dicapai, misi lebih menekankan pada peran dan tanggung jawab saat ini. Misi lebih konkret dan spesifik dibandingkan visi, karena misi mencangkup langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Dalam praktiknya, misi membantu organisasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan strategis. Oleh karena itu, misi menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan bidang lainnya. Karakteristik yang baik dan jelas, spesifik dan realistis. Misi harus mampu mencerminkan esensi dan nilai inti organisasi, sehingga semua anggota memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, perusahaan teknologi mungkin berfokus pada inovasi dan kualitas produknya, sedangkan misi lembaga pendidikan bisa menekankan pada pengembangan potensi siswa. Dengan misi yang kuat, organisasi dapat membangun komitmen bersama di antara anggota tim untuk bekerja keras dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Misi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, misi memberikan pedoman bagi karyawan mengenai apa yang diharapkan dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Secara eksternal, misi dapat memperkenalkan organisasi kepada pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Misi yang dideklarasikan dengan baik mampu meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas. Karena pelanggan dan mitra bisnis akan lebih memahami tujuan dan nilai yang diusung oleh organisasi. Selain itu, misi memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Dengan misi yang jelas, organisasi dapat menetapkan standar perilaku dan etika kerja yang diharapkan dari setiap anggotanya. Misi dapat mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain dengan pelanggan, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan. Misalnya, perusahaan yang memiliki misi untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dan menanamkan budaya kepedulian dari pelayanan prima di antara karyawannya. Namun, penting bagi organisasi untuk tidak hanya merumuskan misi atas kertas, tapi juga menerapkannya dalam praktik. Misi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, seperti melalui program pelatihan, kebijakan operasional, dan keputusan yang strategis. Misi yang hanya berupa slogan tanpa implementasi nyata dapat menyebabkan kehilangan arah dan menurunnya kepercayaan dari pelanggan dan karyawan. Oleh karena itu, misi harus selalu diperiksa dan diperbaharui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pasarnya. Secara keseluruhan, misi merupakan elemen fundamental yang memberikan panduan operasional dan arah yang strategis bagi individu atau organisasi. Misi yang dirumuskan dengan baik tidak hanya membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, tetapi juga membangun reputasi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mengembangkan misi yang relevan, jelas, dan dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga dapat terus berkembang di tengah persaingan yang dinamis. Selanjutnya, kita akan ke materi perbedaan visi dan misi. Visi dan misi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks organisasi, bisnis, dan pengembangan pribadi. Keduanya memainkan peran penting dalam memberikan arah, tujuan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal fokus dan fungsi. Visi berkaitan dengan pandangan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan tersebut melalui tindakan dan strategi dalam paragraf tindakan dan strategi. Ada perbedaannya.
Pertama, yaitu visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi atau individu. Visi mencerminkan aspirasi jangka panjang yang akan menjadi acuan untuk bergerak maju. Contoh visi itu seperti perusahaan teknologi yang mungkin adalah menjadi pemimpin global dalam inovasi digital. Visi ini menunjukkan arah besar yang ingin ditempuh perusahaan tanpa memberikan detail tentang bagaimana hal tersebut akan dicapai. Sebaliknya, misi adalah pernyataan menjelaskan tujuan dasar dan kegiatan utama yang dilakukan oleh organisasi. Misi itu lebih berfokus pada apa yang akan saat ini untuk mencapai visi di masa depan. Misalnya, misi dari perusahaan teknologi tersebut berbunyi mengembangkan solusi teknologi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Demikian misi lebih konkret dan operasional dibandingkan visi. Kedua, visi itu bersifat jangka panjang dan futuristik. Visi memberikan gambaran tentang apa yang diinginkan 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depannya. Oleh karena itu, visi seringkali bersifat inspiratif dan motivasional, memberikan semangat kepada anggota tim untuk bekerja sama menuju tujuan yang lebih tinggi. Visi berfungsi sebagai pemandu arah yang memberikan makna dan tujuan bagi organisasi. Sebaliknya, visi bersifat lebih taktis dan jangka pendek. Visi fokus pada bagaimana organisasi akan beroperasi setiap hari untuk mencapai tujuan yang perlu dilakukan sekarang dalam waktu yang dekat. Dengan misi yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa semua sumber daya dan upaya yang diarahkan ke kegiatan akan mendukung pencapaian visi tersebut. Ketiga, visi berperan sebagai kompas strategis bagi organisasi. Visi membantu dalam menetapkan prioritas, mengarahkan inovasi, dan membentuk strategi jangka panjang. Ketika organisasi memiliki visi yang jelas, semua keputusan strategis dapat diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi tersebut. Visi yang menjadi landasan bagi perencanaan strategis yang lebih luas, termasuk pengembangan produk lain, ekspansi pasar, dan investasi. Misi di sisi lain berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih spesifik. Misi memberikan kerangka kerja bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Misi juga membantu organisasi menetapkan standar operasionalnya, prosedur, dan kebijakan yang mendukung efisiensi dan efektivitasnya. Misi dapat menjadikan alat evaluasi dalam mengukur kinerja organisasi sehari-hari. Keempat, dalam hal struktur dan isi, visi cenderung lebih singkat dan padat dengan fokus pada inspirasi. Visi biasanya hanya berupa 1 atau 2 kalimat yang kuat dan bermakna, yang mudah diingat dan diinternalisasi oleh semua anggota organisasi. Contohnya, visi Nike, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Pernyataan ini memberikan gambaran singkat namun kuat tentang aspirasi Nike. Sebaliknya, visi cenderung lebih detail dan deskriptif. Misi dapat mencakup beberapa kalimat yang menjelaskan berbagai aspek operasional termasuk produk layanan, target pasar, dan nilai-nilai inti. Kelima, visi bersifat lebih fleksibel dibandingkan misi. Karena visi berfokus pada tujuan jangka panjang, visi dapat tetap relevan meskipun kondisi pasar berubah.
Organisasi mungkin melakukan penyesuaian strategis, tapi visi besar akan menjadi pedoman tetap sama. Dengan kata lain, visi memberikan ruang untuk pertumbuhan dan inovasi. Di sisi lain, misi dapat berubah lebih seiring sesuai dengan perubahan strategi bisnis atau kebutuhan pasar. Misalnya, jika perusahaan memperluas layanan atau memasuki pasar baru, maka pernyataan misi mungkin lebih diperbarui untuk mencapai fokus yang baru. Misi yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnisnya. Keenam, visi dan misi juga berbeda dalam hal apa yang menjadi audiensi utamanya. Visi sering ditunjuk untuk menginspirasi semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Misi yang kuat dapat meningkatkan motivasi internal dan menarik minat eksternal. Oleh karena itu, visi sering digunakan dalam komunikasi publik untuk membangun citra dan juga reputasi. Sementara misi lebih fokus pada audiensi internal, khususnya karyawan dan manajemen. Misi memberikan petunjuk jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi berfungsi untuk menyatukan upaya tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, misi membantu memastikan bahwa setiap anggota organisasi bekerja dengan cara yang konsisten dan selaras dengan tujuan organisasi. Ketujuh, meskipun berbeda, visi dan misi itu saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Visi memberikan gambaran besar tentang kemana organisasi ingin pergi, sedangkan misi menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi memberikan inspirasi, sedangkan misi memberikan panduan operasional. Keduanya bersama-sama membentuk dasar bagi perencanaan strategis dan operasional pada organisasi. Dengan demikian, memahami perbedaan antara visi dan misi sangat penting dalam memastikan keselarasan dan perencanaan dan pelaksanaan strategis. Visi dan misi dirumuskan dengan baik dan tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang, tapi juga meningkatkan kinerja jangka pendeknya. Keduanya menjadi alat penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Secara keseluruhan, visi adalah tujuan akhir yang menjadi inspirasi jangka panjang, sedangkan misi adalah jalan yang diambil untuk mencapainya. Perusahaan yang sukses mampu merumuskan visi yang menginspirasi dan misi yang jelas, sehingga dapat bergerak maju dengan arah yang terfokus dan terukur. Dengan demikian, visi dan misi yang selaras, organisasi dapat membangun budaya kerja yang kuat dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari visi dan misi dalam organisasi. Visi dan misi memiliki peran yang penting dalam menentukan arah dan strategi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan standar kerja. Dengan memiliki visi yang jelas, organisasi dapat menetapkan standar yang tinggi bagi kinerja karyawan, sehingga setiap orang memiliki panduan yang jelas dan sama tentang kualitas dan hasil yang diharapkan. Visi dan misi menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja yang sudah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, visi dan misi berperan dalam meningkatkan motivasi kerja. Visi yang inspiratif dapat membangkitkan semangat dan antusiasme karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ketika karyawan memahami bahwa pekerjaan mereka tuh berkontribusi pada tujuan yang besar dalam organisasi tersebut. Ketika karyawan memahami bahwa pekerjaan mereka
berkontribusi pada tujuan yang besar dalam organisasi, mereka tuh kan cenderung lebih termotivasi karena visi dan misi memberikan makna yang lebih mendalam pada pekerjaannya sehari-hari, bukan sekedar menyelesaikan tugas tapi juga bagian dalam pencapaian yang lebih besar. Fungsi berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja. Dengan adanya misi yang jelas, organisasi dapat lebih fokus pada kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan. Karyawan juga menjadi lebih efisien dalam bekerja karena mereka tahu prioritas utama yang harus dikerjakan. Dan itu, visi yang kuat dapat mendorong inovasi dan kreativitas karena karyawan terdorong untuk mencapai cara baru dalam mencapaikan tujuan organisasi. Visi dan misi juga menjadi acuan bagi perusahaan dalam merancang strategi bisnis dan mengambil keputusan yang penting. Visi yang jelas membantu organisasi menetapkan arah jangka panjang sehingga keputusan strategis dapat disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Misalnya, saat menghadapi peluang baru atau tantangan di pasar, organisasi dapat merujuk pada visi dan misi untuk menemukan apakah langkah tersebut sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Bagi karyawan, visi dan misi itu menjadi pedoman kerja. Misi organisasi memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan baik. Dengan demikian, karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang harapan perusahaan dan bagaimana cara mencapainya. Ini akan membantu menciptakan keselarasan di antara anggota tim dan juga mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menghambat produktivitas. Fungsi lainnya adalah meningkatkan loyalitas karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka berkontribusi besar pada visi yang lebih besar, mereka cenderung memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan organisasi. Ini menciptakan loyalitas yang lebih tinggi, karena karyawan merasa bangga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Loyalitas ini juga berdampak positif pada potensi karyawan, sehingga organisasi dapat mempertahankan bakat terbaik mereka dalam jangka panjang. Selain itu, visi dan misi mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi, baik di level manajerial maupun operasional. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini membantu organisasi menjaga konsistensi dan keselarasan antara keputusan yang diambil dengan tujuan yang strategis. Dengan demikian, risiko keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang dapat diminimalkan. Visi dan misi juga memastikan tujuan dasar dari organisasi tetap terjaga dalam situasi yang dinamis dan berubah-ubah seperti perubahan pasar atau tren industri. Organisasi bisa saja tergoda untuk mengalihkan fokusnya. Namun dengan memiliki visi dan misi yang kuat, organisasi itu dapat tetap pada jalur yang benar meskipun ada tekanan eksternal. Visi dan misi membantu menjaga fokus organisasi pada tujuan inti yang ingin dicapai. Lebih dari itu, visi dan misi membantu menciptakan budaya kerja yang kuat dan positif. Dengan visi yang jelas, organisasi dapat membentuk budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Misi juga mencerminkan nilai-nilai inti organisasi yang membantu karyawan memahami bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Ini juga berkontribusi pada pembentukan identitas organisasi.
Fungsi lainnya adalah meningkatkan daya saing organisasi. Visi yang ambisius dapat menjadi pembeda di pasar yang kompetitif. Organisasi yang memiliki visi kuat seringkali lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan, karena mereka memiliki panduan yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Ini memberikan keunggulan yang kompetitif yang dapat membantu mereka bertahan dan berkembang di dalam industri. Selain itu, visi dan misi mendorong komunikasi yang efektif, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pernyataan visi dan misi yang disampaikan dengan baik dapat membantu membangun citra positif di mata publik. Dengan baik, positif di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis. Di sisi internal, visi dan misi membantu memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang arah organisasi, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Visi dan misi juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan panduan yang jelas, program pelatihan dan pengembangan karyawan dapat dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Karyawan akan lebih mudah untuk memahami keterampilan dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian visi organisasi. Fungsi lainnya membantu organisasi mengelola perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, visi dan misi dapat memberikan stabilitas dan kepastian. Mereka menjadi jangkar yang membantu organisasi bertahan di tengah perubahan yang cepat. Karena visi dan misi memberikan paduan yang tetap di tengah dinamika bisnis. Selain itu, visi dan misi mendorong inovasi. Visi yang ambisius dapat menjadi pemicu untuk menemukan solusi yang kreatif terhadap masalah yang ada. Karyawan akan lebih terdorong berpikir di luar kebiasaan dan mengambil inisiatif untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, visi dan misi menjadi katalis untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dan fungsi terakhir, yaitu visi dan misi memberikan arah yang jelas. Bagi organisasi dalam mencapai keberhasilan jangka panjang, dengan memiliki visi yang kuat dan misi yang terarah, organisasi dapat menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan akhir. Ini memberikan kejelasan yang meyakinkan bahwa bagi semua pihak yang terlibat, sehingga setiap orang dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang demikian. Itulah fungsi-fungsi dari visi dan misi. Selanjutnya kita akan membahas ke materi tentang manfaat misi. Visi memiliki peran penting dalam membangun arah dan tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satu utama dari visi adalah kemampuannya untuk menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama. Di antara anggota organisasi, visi dirumuskan dengan jelas dan inspiratif dapat membantu karyawan membayangkan keberhasilan yang ingin dicapai bersama. Dengan adanya visi, semua pihak dalam organisasi dapat memiliki gambaran yang sama tentang masa depan. Hal ini sehingga tercipta keselarasan dalam bekerja menuju tujuan yang sama. Hal ini penting karena imajinasi yang kolektif dapat menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang lebih
besar daripada sekedar pencapaian individu. Selain membangun imajinasi bersama, visi juga mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Ketika sebuah organisasi memiliki visi yang ambisius, hal ini mendorong semua anggotanya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka agar sesuai dengan ekspektasi tersebut. Visi memberikan dorongan bagi organisasi untuk menetapkan standar kerja yang lebih tinggi dan terus berinovasi dalam jangka panjang. Peningkatan standar ini tidak hanya peningkatan produktivitas, tapi juga reputasi organisasi di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Visi juga mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab di antara karyawan. Ketika karyawan memahami visi organisasi, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaiannya. Rasa tanggung jawab ini bukan hanya sekedar sebatas memenuhi tugas sehari-hari, tapi juga melibatkan komitmen untuk memberikan yang terbaik demi mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini tuh mendorong karyawan untuk lebih produktif atau proaktif dan berinisiatif dalam pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhannya. Selain itu, visi yang kuat juga akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Ketika karyawan merasa menjadi bagian dari suatu yang lebih besar, mereka akan lebih terikat secara emosional dengan perusahaan. Visi yang jelas membuat karyawan merasa bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjalankan organisasi menuju keberhasilan. Rasa memiliki ini tidak hanya meningkatkan loyalitas karyawan, tapi juga menurunkan tingkat turnover, karena karyawan lebih termotivasi untuk tetap bersama perusahaan dalam jangka yang panjang. Visi juga mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif. Dengan visi yang sama, karyawan dan berbagai departemen dapat bekerja sama dengan lebih harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Visi yang menciptakan titik fokus yang menyatukan semua organisasi, sehingga memfasilitasikan kerja yang sama lintas fungsi. Kolaborasi ini akan menjadi lebih mudah dilakukan karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah yang dituju. Manfaat lain dari visi itu adalah memberikan motivasi yang kuat bagi karyawannya. Ketika visi perusahaan menarik dan inspiratif, hal ini dapat memicu semangat dan antusiasme di tempat kerja tersebut. Motivasi yang datang dari pemahaman dan visi jangka panjang akan membuat karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Meskipun menghadapi tantangan atau tekanan, visi yang kuat dapat menjadi sumber energi yang mendorong karyawan untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Visi juga berperan dalam mengarahkan strategi perusahaan. Dengan visi yang jelas, manajemen dapat merumuskan strategis yang sesuai sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang atau visi tersebut. Visi membantu dalam proses pengambilan keputusan yang strategis dalam memberikan panduan tentang apa yang harus diprioritaskan. Misalnya, perusahaan yang memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar akan lebih fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas produk. Dalam konteks manajemen perubahan, visi membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Ketika karyawan memahami dan menyetujui visi organisasi, mereka tuh lebih mungkin menerima perubahan yang diperlukan untuk mencapainya. Visi yang kuat akan memberikan alasan yang jelas bagi karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan sehingga mempermudah proses transisi dan implementasi strategi yang baru.
Dalam konteks manajemen perubahan, visi juga membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Ketika karyawan memahami dan menyetujui visi organisasi, mereka lebih mungkin akan menerima perubahan yang diperlukan untuk mencapainya. Visi yang kuat memberikan alasan yang lebih jelas bagi karyawan untuk beradaptasi dan perubahan sehingga mempermudah proses transisi dan implementasi strategi yang baru. Visi yang baik juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik. Calon karyawan yang berbakat cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki visi yang inspiratif dan ambisius. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan memberikan dampak positif. Dengan demikian, visi yang kuat dapat menjadi alat yang efektif untuk rekrutmen dan retensi karyawan. Di sisi lain, visi juga membantu meningkatkan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa bahwa mereka bekerja menuju tujuan yang bermakna, mereka akan merasa lebih puas dan terpenuhi dalam pekerjaan mereka. Tapi juga kesejahteraan mental karyawan mereka. Kepuasan kerja ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tapi juga kesejahteraan mental karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas jangka panjang. Selanjutnya, visi yang jelas juga mendorong inovasi dalam organisasi. Ketika perusahaan memiliki visi ambisius, hal ini akan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dapat menjadi katalisator untuk pengembangan ide-ide inovatif, membantu perusahaan terhadap kompetitif di pasar yang terus berubah. Manfaat lain dari visi adalah membantu membangun reputasi perusahaan. Perusahaan dapat memiliki visi yang jelas dan ambisius lebih mudah membangun citra positif di mata pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Visi yang baik menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat misi. Misi memiliki peran penting dalam menetapkan fondasi langkah awal bagi perusahaan dalam mencapai visinya. Misi merupakan pernyataan tentang tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan memiliki misi yang jelas, perusahaan dapat merumuskan strategi dan tindakan yang harus diambil untuk mendekatkan diri pada visi yang lebih besar. Misi membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tidak menyimpang dan dari arah yang diinginkan, sehingga perusahaan dapat bergerak dengan fokus menuju tujuannya. Selain menjadi langkah awal, misi juga memacu perusahaan untuk berinovasi dalam menghadapi persaingan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Perusahaan harus mampu beradaptasi dan menciptakan solusi baru tetap relevan. Misi yang spesifik memberikan motivasi bagi perusahaan untuk terus mencari cara-cara yang inovatif untuk menghadapi tantangan dan persaingan. Dengan adanya dorongan untuk inovasi, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya, menawarkan nilai lebih kepada pelanggan, dan mempertahankan posisinya di pasar. Misi juga berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan di perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan pada berbagai pilihan, misi memberikan kerangka yang jelas tentang apa yang harus diprioritaskan. Dengan berpegang pada misi, perusahaan dan karyawan dapat memastikan bahwa setiap keputusan diambil selaras dengan visi yang ingin dicapai. Ini membantu dalam menghindari kebingungan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, manfaat lain dari misi adalah membantu tenaga kerja atau karyawan baru memahami dengan mudah tanggung jawab dan tujuan perusahaan. Ketika karyawan baru bergabung, mereka akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi. Misi yang jelas dan ringkas dapat mempercepat
proses orientasi ini karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang misi, karyawan baru dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan mulai bekerja secara produktif. Dan terakhir, misi memberikan kerangka yang dapat menerjemahkan tujuan dasar organisasi ke dalam tindakan nyata. Dengan adanya misi, perusahaan dapat menetapkan tolak ukur yang jelas tentang penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja secara efektif. Dengan adanya panduan yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat membuat visi. Visi merupakan pernyataan yang mengambil tujuan jangka panjang sebuah perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, syarat pertama dalam membuat visi yang efektif adalah memiliki orientasi pada masa depan. Visi harus menggambarkan gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa mendatang. Orientasi di masa depan ini penting karena visi berfungsi sebagai arah dan panduan yang memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bekerja menuju tujuan jangka panjang. Dengan demikian, visi yang baik harus bisa menginspirasi semua pihak untuk terus maju dan berkembang. Bahkan bukan hanya untuk situasi saat ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, orientasi masa depan. Visi juga harus disusun dengan berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip dan etika yang menjadi landasan bagi semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan ke dalam visi, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan yang tidak hanya ambisius tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut. Hal ini penting untuk menciptakan keselarasan antara apa yang perusahaan ingin capai dan bagaimana cara mereka mencapainya. Nilai-nilai ini juga akan membantu dalam membangun identitas perusahaan yang kuat di mata karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan syarat terakhir yaitu visi tidak hanya berdasarkan pada situasi dan kondisi masa kini. Visi yang baik harus melampaui realitas saat ini dan fokus pada potensi jangka panjang yang bisa dicapai oleh perusahaan. Jika visi hanya didasarkan oleh kondisi saat ini, maka visi tersebut mungkin tidak cukup untuk menantang dan tidak akan mendorong perusahaan untuk berkembang lebih jauh. Sebaliknya, visi harus mampu menantang status dan mendorong inovasi serta perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini, berfungsi sebagai pendorong transformasi bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat misi. Syarat pembuatan misi yaitu pertama, dalam merumuskan misi yang baik adalah dinyatakan secara sederhana dan juga jelas. Misi perusahaan bisnis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak, baik itu karyawan, mitra bisnis, ataupun pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan menyusun misi secara sederhana, perusahaan dapat memastikan bahwa semua orang memahami tujuan dan arah yang ingin dicapai. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungan dalam menjalankan strategi perusahaan sehingga seluruh tim dapat bekerja secara setara menuju tujuan yang sama. Selanjutnya, misi yang efektif harus memuat kebenaran dari mencerminkan realitas perusahaan. Ini berarti bahwa misi harus menggambarkan apa yang benar-benar yang ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut, serta bagaimana cara mencapainya. Misi yang jujur dan autentik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata karyawan dan pelanggan ketika karyawan merasa bahwa misi perusahaan benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Mereka akan lebih termotivasi dengan berkomitmen dalam
dalam menjalankan tugas mereka. Syarat selanjutnya yaitu misi juga harus dirancang untuk mencakup program jangka pendek hingga jangka panjang, yang artinya misi harus mencakup tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat sekaligus mendukung rencana jangka panjang perusahaan. Dengan merangkum kedua aspek ini, misi dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasionalnya. Ini membantu perusahaan tetap fokus, baik dalam menghadapi tantangan jangka pendek maupun dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Dan syarat terakhir yaitu misi harus mencerminkan inti dari perusahaan. Ini berarti bahwa misi harus mencakup elemen-elemen penting dan dalam operasi perusahaan, seperti produk atau layanan yang ditawarkan, target pasarnya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Dengan mencerminkan esensi bisnis, misi menjadi alat yang efektif untuk membedakan perusahaan dari para pesaing dan membangun identitas merek yang kuat. Misi yang jelas mengenai apa yang perusahaan lakukan dan mengapa mereka melakukannya membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.